Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita masuk ke huruf ke tabi' selanjutnya. Kemarin kita sudah membahas naat sifah. Nanti latihannya disatukan tawabi semuanya sekaligus ya, karena tidak terlalu banyak juga. Kita akan membahas tabi' yang selanjutnya ialah al-atfu. Nah, di dalam bahasa Arab atau dalam ilmu nahwu, al-atfu di sini istilah al-atfu yang menjadi tabi' yaitu mengikuti hukum kata sebelumnya ada dua. Ada atful bayan, ada atfu an-nasqi. Kita bahas dari yang pertama yaitu atful bayan. Taib atful bayan. Ustaz, apa itu atful bayan? At-tabi'u al-jamidu al-muwaddih limatbu'ihi fil ma'arif al-mukhassisu lahu fin nakirat. Ini dia atful bayan. Tidak memiliki hukum tertentu seperti mubtada hukumnya rafa, kemudian maf'ul bih nasab, isim majrur itu jar, enggak. Dia itu tabi' mengikuti hukum sebelumnya. Al-jamid. Al-jamid ini kebalikan dari al-mushtaq. Jadi dia itu kebalikan dari mushtaq. Kemudian fungsinya, apa fungsinya? Al-muwaddih, penjelas, limatbu'ihi, bagi kata yang diikutinya, fil ma'arif, ketika yang diikutinya itu ma'rifah. Al-mukhassisu, dan pengkhusus, pemberian kekhususan, lahu, bagi matbu'nya, fin nakirat, dalam keadaan nakirat. Ustaz, bisa berikan contoh? Taib. Misal, ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun, telah datang Zaid. Kemudian kita tahu yang namanya Zaid ini misal banyak di kalangan atau di sekeliling kita. Ketika Ana bilang ke teman Ana, Ja'a Zaidun. Ternyata ada beberapa orang yang dinamakan Zaid. Maka Ana ingin memberikan penjelas Zaid mana yang Ana maksud. Ana memberikan penjelas Zaid siapa yang Ana tuju. Ja'a Zaidun ammuka misal, atau akhuka. Telah datang Zaid, siapa? Pamanmu, saudaramu. Kalau kita perhatikan, kata ammu atau akhu di sini merupakan tabi', di mana dia itu mengikuti hukum kata sebelumnya. Dia Zaid rafa, maka ammu juga marfu. Kemudian ammu itu bukan mushtaq, dia itu jamid. Jadi jamid itu kebalikan dari mushtaq, di mana bukan mushtaq dan bukan pula muawwal bi mushtaq. Ya, seperti halnya na'at tidak. Ini dia itu tidak mushtaq dan tidak muawwal bil mushtaq. Jamid. Kemudian fungsinya apa? Penjelas bagi matbu'nya ke dalam keadaan ma'rifah. Di sini ana menambahkan ammuka sebagai penjelas untuk Zaid. Kenapa? Karena Zaidnya ma'rifah. Atau yang kedua, dia itu pemberian pengkhususan atau pengkhususan bagi matbu'nya ketika nakirah. Ustaz bisa berikan contoh? Ketika Anda bilang, misal, ja'a, kok ja'a? Jangan ja'a lagi. Coba. Haza khotamun. Ini adalah cincin. Tapi di benak kita, yang namanya cincin itu bisa terbuat dari terbuat dari emas, terbuat dari perak, terbuat dari perunggu, terbuat dari besi, terbuat dari apa? Banyak, ya. Maka Ana ingin menjelaskan cincin yang terbuat dari apa? Cincin seperti apa yang Ana maksud? Hadza khotamun zahabun. Atau hadza khotamun hadidun. Ana ingin menjelaskan bahwa cincin yang Ana pakai ini misal adalah dari emas atau dari besi misal.
Dan ini pemberian pengkhususan atful bayan di sini untuk khotam, di mana banyak macam-macam cincin, maka ana khususkan yang ana maksud itu bukan yang lain, yang ana maksud adalah cincin yang terbuat dari emas. Nah, seperti itu dalam Al-Qur'an, seperti Harunu akhi gitu. Harun, Harun yang mana? Akhi. Ini atful bayan. Jadi clue-nya ada kata al-bayan, fungsinya menjelaskan. Dan yang kedua, dia itu bentuknya jamid, ya. Berbeda dengan na'at. Dia itu mushtaq atau muawwal bil mushtaq. Cukup Ustaz, ada lagi? Enggak. Cuman itu saja. Itu dia atful bayan, mudah sebetulnya. Ustaz, Ana bagaimana cara membedakan dengan badal? Nanti ketika masuk di pembahasan badal, Ana akan jelaskan kembali. Ya, agar tidak atful bayan adalah badal. Badal adalah atful bayan. Ini bingung. Kenapa? Atful bayan disebut badal, badal disebut atful bayan, padahal babnya juga berbeda, definisinya juga berbeda. Ya, dan itu sebetulnya memang beda. Baik, selanjutnya yang kedua, ada pertanyaan jelas Ummahat, mafhum? Mudah ya. Selanjutnya, ini suara anak Ummahat jelas terdengar? Jelas Ustaz. Nah. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah atfun nasqi. Nasqi itu dari kata nasaqo yunasiqu tansiqan, artinya merangkai. Atfun nasqi adalah atof yang terangkai. Maksudnya bagaimana? Nah, kita lihat. Definisinya saja. At-tabi'u alladzi yutawassatu bainahu wa baina matbu'ihi ahadul huruf al-'atfi. 6. Ialah tabi', yaitu sama tabi', yang yutawassatu, berada di tengah. Berada di tengah. Antara dia dan maksudnya antara tabi' dan antara matbu yang diikuti salah satu dari huruf ataf. Ustaz, bagaimana? Atfun nasbi itu yang berada di tengah antara tabi' yang disebut dengan ma'tuf, ya, dan ma'tuf atau matbu' dan disebut dengan ma'tuf alaih. Jadi ketika Anda bilang misal contoh ja'a Zaidun wa Amrun, maka al-waw ini harfu atfin, Zaid ini ma'tuf alaih, Amr ma'tuf. Yang diatofkan ma'tuf alaih, yang menerima yang yang diikut sertakan oleh atof. Nah, pokoknya istilahnya ma'tuf alaih aja. Yang diikuti atau ma'tuf itu yang diikutkan, kalau Zaid itu ma'tuf alaih itu yang diikuti, bisa. Dan atfun naski ada huruf atof di tengah antara tabi' dan matbu'nya. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi ini berbeda ya, berbeda. Kalau atful bayan tidak ada huruf atof, dan atfun naski ada memiliki huruf atof. Dan ketika di dalam buku-buku al-atfu saja, ketika dibilang al-atfu saja, maka biasanya yang dimaksud adalah atfun naski. Ketika yang dimaksudkan atful bayan, biasanya disebutkan seluruhnya atful bayan. Ya, seperti itu.
Ustaz, ada berapa huruf ataf tersebut? Huruf-huruf ataf. Sebetulnya ada 9. Tetapi ada satu yang tidak ada dalam Al-Quran sebetulnya. Jadi bisa kita ringkas juga lebih kurang dari itu. Kita bahas dari yang pertama. Yang pertama adalah al-waw. Kita akan bahas makna-maknanya. Al-waw lil jam'i bainal ma'tuf wal ma'tuf alaih fi hukmin wahidin. Itu dia. Untuk menggabungkan antara ma'tuf, berarti kata setelah huruf ataf, wal ma'tuf alaih, dan kata sebelum huruf ataf, fi hukmin wahidin, dalam satu hukum. Jadi, makna yang pertama itu untuk menggabungkan dalam satu hukum. Ketika contoh, ana bilang, dakhala hamidun, wa dakhala hamidun wa bakrun, misal. Dakhala hamidun wa bakrun. Ana menggabungkan antara ma'tuf dan ma'tuf alaih dalam satu hukum. Hukumnya apa? Dakhala. Keduanya masuk. Ustaz, hanya itu saja yang kita dapati dari makna al-waw ini? Betul. Menggabungkan saja. Ustaz, siapakah yang pertama kali datang? Kita tidak tahu. Mungkin saja Hamid, mungkin saja Bakr. Ustaz, setelah Hamid apakah langsung Bakr? Apakah di antara keduanya ada seseorang yang datang? Kita tidak tahu. Yang kita tahu dari waw ini hanya untuk al-jam'u. Ya, jam'u. Tapi kadang-kadang kita dapati makna at-tartib sesuai dengan urutan. Kapan? Ketika kita memperhatikan siyak atau konteks kalimat. Ya. Namutu wa nahya. Namutu wa nahya. Nah, ini namutu wa nahya. Minka dalam Al-Quran wa min nuhin. Ini tidak sesuai dengan urutan. Kalau yang sesuai dengan urutan, misal dalam Al-Quran, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Kemudian wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Dalam hadis juga sebetulnya dijelaskan di mana berurutan. Yang dicuci, ini yang dicuci nih. Fausilu wujuh, aidi tangan. Kemudian wawu, di sini ada wawu kembali ya. Ini ana tandai huruf atofnya. Wawu, wawu. Kemudian di sini ada wawu kembali. Kemudian wawu kembali. Di sini ada 4. Nah, ini dia. Kalau kita perhatikan, yang dicuci wujuh, kemudian tangan. Dan yang dicuci pula arjul, kaki. Dalam hadis dijelaskan seperti itu. Tetapi di sini dibelah atau dipisah oleh imsahu biru'usikum. Ini suatu kalimat di mana biasanya kalau mengatofkan itu sesuai. Ya, ini bentuk, ini maf'ul bih. Ini maf'ul bihnya dari irsilu, ini juga maf'ul bih, tetapi dipisah oleh satu kalimat sempurna, jumlah fi'liyah. Ini menegaskan bahwa adanya tartib, adanya urutan. Jadi dari mana kita tahu ada tartib itu? Kita lihat dari as-siyaq, ya, as-siyaq.
Seperti itu. Kemudian yang kedua, jadi ala kulli hal wawu maknanya yang hukum asalnya adalah al-jam'u. Kemudian yang kedua al-fa'u. Al-fa maknanya pertama seperti wawu yaitu lil jam'i bainal ma'tufi wal ma'tufi alaihi fi hukmin wahidin ma'a at-tartib wa ta'qib. Jadi sama untuk menggabung antara ma'tuf dan ma'tuf alaih dalam satu hukum. Tetapi ada tambahan dengan tartib sesuai dengan urutan dan at-ta'qib. At-ta'qib itu dari kata aqib, yaitu tumit. Tapi makna aqib biasanya datang setelahnya. Misal ja'a Zaidun aqiba ja'a Zaidun aqiba adzanil maghrib. Jadi betul-betul hadir setelah azan maghrib atau bada'ad darsu aqiba salatil maghrib. Maka ad-darsu mulai betul-betul setelah salat maghrib. Jadi hadir setelahnya. Tanpa jeda artinya. Tanpa jeda. Tidak diselingi oleh yang lain. Contohnya, misal dakhala Zaidun fahamidun. Dari sini kita dapat ketahui, kita menghimpun atau menggabungkan antara Zaid dan Hamid dalam satu hukum. Keduanya masuk. Dengan sesuai dengan urutan. Yang pertama Zaid, yang kedua Hamid. Kemudian antara Zaid dan Hamid itu at-ta'qib tanpa jeda. Tanpa diselingi oleh siapapun. Setelah Zaid itu betul-betul Hamid. Itu makna fa. Kemudian yang ketiga adalah thumma. Thumma itu sama lil jam'i bainal ma'tuf wal ma'tuf alaih fi hukmin wahidin ma'a at-tartib wa tarahi. Kalau tadi dengan urutan dan at-ta'qib tanpa jeda, kalau at-tarahi longgar, ada jeda. Ada jeda. Maksudnya mungkin antara ma'tuf dan ma'tuf alaih itu ada yang menyelingi. Contoh, ketika misal ya. Arsalallahu Musa thumma Isa thumma Muhammadun. Tentu antara Nabi Musa dan Nabi Isa ada fatrah atau ada waktu yang relatif panjang dan mungkin diselingi oleh Rasul yang lain. Begitu pula kepada Nabi Muhammad SAW ada yang menyelingi. Jadi maksudnya fatrahnya atau waktunya relatif lebih lama. Ya, itu summa. Kemudian ada yang keempat au. Tahu kita apa taunya ya. Tapi harus kita pahami au itu kemungkinan sebelumnya itu ada dua. Ja'a qablaha talabun. Lam ya'ti qablaha talabun. Talab itu permintaan ya. Talab itu permintaan. Macam-macam talab itu bisa perintah, amr atau larangan, fi'il nahi itu meminta sesuatu ya. Kalau amr meminta untuk dikerjakan, kalau nahi itu meminta untuk ditinggalkan. Larangan. Contoh, dan makna ketika sebelumnya talab ada dua. Ada at-takhyir, ada al-ibah. At-takhyir artinya memberikan pilihan, al-ibaha itu membolehkan digabung. Jadi at-takhyir harus memilih satu, diberikan pilihan. Kalau al-ibaha boleh digabung.
Ustaz, boleh digabung artinya boleh memilih salah satu atau boleh milih dua-duanya boleh. Itu makna au. Ketika sebelumnya ada tolab. Ustaz bisa berikan contoh tazawwaj hindan au ukhtaha. Ini waw huruf ataf di mana ukhta maktuf kepada hindan, di mana hindan mansub, ukhta juga mansub. Baik. Makna au di sini adalah at-takhyir, harus memilih salah satu. Nikahilah Hindun atau saudarinya. Maka kita harus memilih salah satu, tidak boleh digabung. Kalau al-ibahah boleh digabung atau boleh kita memilih salah satu. Udrus an-nahwa awil fiqh. Pelajarilah nahwu atau fikih, boleh dua-duanya, boleh, silahkan. Ya, ketika tolab sebelumnya. Kemudian ketika sebelumnya bukan tolab, bukan permintaan, ada dua kemungkinan juga maknanya. Yang pertama bisa ashtak, menunjukkan keraguan. Dalam Al-Quran, labithtu yauman au ba'da yaumin. Saya itu tinggal dan tertidur mungkin satu hari atau beberapa hari saja. Ini menunjukkan asyak atau keraguan. Kemudian kalau makna selanjutnya mungkin juga at-taqsim, menunjukkan pembagian. Contoh, al-kalimatu ismun au fi'lun au harfun. Maksudnya kata itu terbagi kepada isim, fi'il dan huruf. Itu makna dari au. Selanjutnya, yang kelima, am. Dan am ini artinya maknanya li talabit ta'yin, ya Allah, li talabit ta'yin ba'da hamzati al-istifham. Meminta penentuan, penentuan apa? Penentuan antara satu dan dua misal. Tetapi am ini ba'da hamzatil istifham, akan hadir setelah hamzah istifham. Dan urutannya seperti ini. Di sini ada hamzah. Di sini ada ma'tuf alaih. Kemudian di sini ada kata yang kita ketahui atau kita ketahui dengan baik. Kita ketahui dengan baik. Atau kata sesuatu yang kita yakini. Kata yang kita yakini. Baik. Setelah itu ada am. Setelah itu ada ma'tuf. Ustaz, berikan contoh. Misal. Anda melihat tiket pesawat. Anda melihat tiket pesawat di meja. Misal dua saudara Anda, ada Zaid dan Bakr. Ini tidak di rumah, tidak mungkin nih yang berpergian antara kedua itu saja. Dan Anda melihat tiket di sana. Maka Anda yakini akan adanya orang yang akan safar. Maka Anda bilang misal antara Zaid dan Bakr. Az-Zaidun al-musafiru am Bakrun. Jadi Ana meyakini bahwa akan ada musafir. Ya. Dan ini dia ma'tuf alai dan ini atofnya. Antara Zaid dan Bakr, Ana meminta penentuan mana yang musafir tersebut. Ya. Kemudian atau contoh yang lain. Contoh yang lain misal Ana pulang ke rumah mendapati teman Ana. Misal si Zaid. Teman Ana Zaid.
dan dia sudah datang ke rumah. Ana ingin bertanya, dia itu datang jalan kaki atau menunggangi sesuatu. Ana bilang, arokiban. Jika am masyian. Kamu datang itu, ini sesuatu yang saya yakini, kamu datang. Kamu datang itu menunggangi sesuatu, naik sesuatu, atau jalan kaki. Di mana masyian atau kerokiban dalam keadaan nasab. Baik, selanjutnya. Kata selanjutnya. Jelas, Umahat? Ini sudah 5. Jelas, Umahat? Insyaallah Ada Ustaz. pertanyaan? Ada pertanyaan, silahkan. Kita lanjutkan ya. Baik. Kemudian yang keenam adalah la ini tanfi amma ba'daha al-hukma as-sabit lima qablaha. Artinya, na'am. Ketika Anda bilang ini yang jelasnya saja. Misal, Ja'a Zaidun la Bakrun. Umahat, siapakah yang sebetulnya datang? Zaid atau Bakr? Umahat? Zaidun. Zaid. Zaid. Nah, yang penting itu dia maknanya. Jadi la itu menafikan dari setelahnya yaitu Zaid, Bakr, menafikan dari Bakr al-hukma as-sabit, hukum yang tetap bagi yang sebelumnya. Hukum yang tetap bagi sebelumnya yaitu Zaid, apa hukum yang ditetapkan kepada Zaid? Datang. Jadi kita menetapkan Zaid itu datang dan kita menafikan Bakr itu datang. Mudah ya sebetulnya. Nomor 7. Naam. 2 lagi saja. Yang ketujuh ada lakin. Kalau lakin ini tidak menjadi la yakunu harfa atfin illa bishturut. Dia itu tidak menjadi huruf ataf kecuali dengan syarat-syarat berikut. Ada 3 syarat. Yang pertama, an ya'tiya qablaha nafyun au nahyun. Jadi harus hadir sebelum lakin itu nafi atau nahi. Huruf-huruf nafi jelas ya. Kemudian yang kedua, an yakunal ma'tufu biha mufradan. Ma'tuf itu kan setelah huruf lakin. Ma'tuf menggunakan lakin itu, ma'tufnya itu mesti mufrad. Saat mufrad di sini maksudnya apa? Laisa jumlah wala syabihan bil jumlah atau wala syibha jumlah. Bukan jumlah atau syibhu jumlah. Kemudian yang ketiga, alla tasbiqaha al-waw. Al-waw. Baik. Ini dia syaratnya dan makna dari lakin. Kita akan contohkan nanti di akhir. Makna lakin itu apa? Tuthbitu. Tuthbitu lima ba'daha al-hukma al-manfi amma qablaha. Menetapkan bagi setelah lakin hukum kebalikan dari sebelum lakin. Menetapkan bagi setelah lakin kebalikan dari hukum sebelumnya. Contoh Ustaz, contoh. La uhibbu, misal la uhibbu
al-fiqha lakin an-nahwa. Pertama kita lihat dulu syaratnya. Sebelumnya harus ada nafi atau nahi, jelas. Ini dia la, huruf nafi. Kemudian maktufnya itu menggunakan lakin itu mesti mufrad, jelas. Setelah lakin ini bentuknya mufrad bukan jumlah atau syibhu jumlah. Kemudian jangan didahului lakin itu oleh waw, jelas. Ini juga tidak ada waw, maka terpenuhi syarat. Bisa lakin itu maknanya ini, ya, yaitu menetapkan setelah lakin, yaitu nahu, menetapkan untuk nahu hukum kebalikan dari sebelumnya. Menetapkan hukum untuk nahu di mana hukum tersebut kebalikan dari hukum sebelumnya. Saya tidak mencintai fikih, berarti kita menetapkan hukum mencintai untuk nahu. Jadi saya tidak mencintai fikih, tetapi saya lebih menyukai nahu. Saya tidak menyukai fikih, tetapi saya menyukai nahu. Seperti itu. Ustaz, bagaimana kalau syarat itu tidak terpenuhi? Maka lakin itu sebagai harfu istidrok. Istidrok. Ustaz, istidrok itu apa? Ya sama. Akan tetapi saja. Ya, artinya akan tetapi. Sama. Dan makna lakin ini kalau istidrok ya sebetulnya artinya sama-sama saja. Tapi istilahnya saja yang berbeda. Istilahnya saja yang berbeda. Dan kalau syaratnya tidak dipenuhi, lakin itu bukan huruf athof. Bukan huruf athof. Bukan huruf athof. Disebutnya huruf istidrok. Istidrok itu apa? Sama maknanya lakin saja. Seperti yang di atas. Intinya ingin menetapkan hukum yang orang lain itu duga. Misal, ma hadara at-tullabu lakin al-ustadzu hadirun. Para santri itu misal para mahasiswa itu tidak hadir. Akan tetapi ustadzlah yang hadir. Jadi, akan tetapi sama ya. Kita menafikan hukum untuk al-ustadzu hadirun. Gimana sih? Kita menetapkan hukum setelah lakin kebalikan dari hukum sebelum lakin. Sama seperti itu. Dan dia lakin ini bukan huruf atau Ustaz, bukan. Huruf istidrok saja. Kemudian kalau didahului oleh wawu, misal maja'a zaidun walakin bakrun. Ini juga sama. Lakinnya huruf istidrok saja. Intinya menetapkan hukum setelah lakin, hukum tersebut kebalikan dari sebelumnya. Zaid tidak datang, kebalikannya datang, dan kita tetapkan kepada setelah lakin. Zaid tidak datang, akan tetapi Bakrlah yang datang. Dan huruf atofnya kalau ada waw ya, bukan lakin, bukan. Lakin itu hanya sebatas huruf istidrok. Seperti itu. Dan ana rasa satu lagi mungkin ya. Satu lagi. 6, 7, 8. Satu lagi betul. Bal. Sebenarnya kalau di al-ajurumiyah ada hatta dan imma, tapi ya kita tidak butuh. Bal saja. Bal artinya bisa mithlu lakin. Bisa seperti lakin. Kapan? Idza jaa qablaha nafyun au nahyun. Jika hadir sebelum bal tersebut ada nafi atau nahi, maknanya seperti lakin. Menetapkan hukum setelahnya di mana hukum tersebut kebalikan dari sebelumnya. Contoh, la uhibbu al-fiqha bal an-nahwa. Saya tidak menyukai fikih. Yang saya sukai apa akan tetapi nahwu. Kita menetapkan satu hukum untuk nahwu
Kebalikan dari hukum sebelumnya. Saya tidak mencintai, kebalikannya saya mencintai. Nah, yang itu kita tetapkan untuk nahu. Kemudian makna selanjutnya adalah al-idhrab. Ini istilah al-idhrab. Al-idhrab itu an taj'ala ma qablaha fil hukmi al-maskuti anhu. Menjadikan sebelum bal itu dalam hukum yang didiamkan. Maksudnya sakata yaskutu itu diam ya. Yang didiamkan. Maksudnya apa? Kita menjadikan sebelum bal itu seperti kita tidak melafalkannya sama sekali. Contoh, ja'a Zaidun bal bakrun. Kita seperti tidak melafalkan bakrun. Kita menjadikan sebelum bal itu seperti atau dalam hukum yang tidak diucapkan saja. Seperti hukum yang tidak diucapkan. Jadi seperti kita tidak berbicara Zaid sama sekali. Ja'a Zaidun bal bakrun maksudnya apa? Artinya ja'a bakrun itu saja. Dan Ustaz, kenapa? Kalaulah kita ingin bilang ja'a bakrun, kenapa harus ada Zaid terlebih dahulu? Ya. Ini ucapan banyak ya. Ucapan sebetulnya panjang. Sebetulnya panjang. Anak ambil salah satu contoh. Jadi, kalaulah ingin bilang ja'a bakrun, kenapa harus memakai zaid? Gitu ya. Kalaulah kita ingin bilang tadi itu seperti kita tidak mengucapkan zaid, kenapa diucapkan gitu? Kalau kamu ingin mengatakan ja'a bakrun. Biasanya atau salah satunya ya, salah satu kenapa diucapkan sebelumnya, ini untuk menegaskan salah satunya sebelum bal itu sesuatu yang batil. Sesuatu yang batil, ibtali biasanya. 6. Contohnya sulit ya. Contohnya sulit. Hmm, am yaquluna iftara am yaquluna iftarah bal la yu'minun. Nah, jadi atau apakah mereka berkata iftarahu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ialah yang apa? Yang mendustakan Quran, berbohong terhadap Al-Qur'an dan mengada-ngada. Dan inilah sesuatu yang batil. Seperti tidak diucapkan sama sekali, enggak benar sama sekali. Dan yang benarnya bal la yu'minun. Mereka itu memang ya tidak beriman dan tidak mau saja beriman. Ya bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka sangka itu tuh berbohong terhadap Al-Qur'an, Al-Qur'an itu diada-ada, Al-Qur'an itu na'am apa namanya sesuatu yang dihadirkan untuk mengada-ngada saja. Bukan karena itu sebetulnya mereka tahu itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tidak benar seperti tidak diucapkan sama sekali. Yang benar itu hakikatnya ya mereka itu memang tidak mau beriman. Sebetulnya panjang ya yudrob intiqali ibtali na'am, tapi ana rasa cukup intinya bal ada makna lakin ini yang mudah dan yang sering, dan al-idrob seperti kita tidak melafalkan sebelumnya, kata sebelumnya. Fil hukmil maskut alaihi itu, anhu itu maksudnya dalam hukum seperti kita tidak melafalkan sama sekali. Dan huruf atof ana rasa cukup sampai 8 saja. Adapun imma itu kurang cocok disebut huruf atof dan para ulama pun banyak yang mengatakan imma itu bukan huruf atof. Kemudian ada hatta, dan hatta ini tidak ada di dalam Al-Qur'an.
Kemudian dia bisa menjadi huruf athof juga memiliki syarat-syaratnya. Intinya hatta tidak ada dalam Al-Qur'an sebagai huruf-huruf athof. Nah, rasa cukup ya. Nah, Ummahat, ada pertanyaan silahkan. Untuk latihannya nanti ya di apa namanya, setelah athof semuanya selesai, di sini tawabi' ini. Na'at, taukid, dan badal. Semuanya dilangsungkan. Dan badal. Athof tidak ada ya, karena sebetulnya mudah. Mudah hanya mengikut sertakan menggunakan salah satu huruf athof. Taib, nah seperti itu saja. Silahkan Ummahat, ada pertanyaan sebelum Ana tutup? Kalau tidak ada, Insyaallah Ana cukup, cukupkan. Ustaz. Nah, Iya, Ustaz. nah, kalau tidak ada, kita cukupkan. Syukran jazilan. Naktafi bihadzal qadr wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.